Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler dari Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Seperti diketahui bahwa 7 tahun kemudian kompetisi 10 divisi gerbang abadi akan diadakan. Jadi dalam 2 tahun ke depan Sen Subing akan terus berusaha supaya semua tempat latihan ruang dan waktu itu terus aktif. Untuk aturan dalam memasuki tempat latihan ruang dan waktu, yakni dimulai 3 hari kemudian, para murid di alam jiwa janin dapat memasuki tempat latihan ruang dan waktu untuk berkultivasi. Dan ketika semua murid telah dipromosikan ke alam pemurnian jiwa, segera tinggalkan tempat latihan dan biarkan para murid yang masih di alam jiwa janin lainnya untuk terus berlatih. Sen Subing berkata, kepala ini ingin semua murid yang berada di alam jiwa janin bisa mencapai alam pemurnian jiwa dalam waktu 2 tahun. Semua murid yang mendengar bahwa mereka tidak perlu membayar batu roh untuk masuk ke dalam ruang latihan itu menjadi sangat kegirangan. Mereka semua berkata serempak, murid mengerti. Setelah itu Sen Subing berkata, 2 tahun kemudian ketika kalian dipromosikan ke alam pemurnian jiwa, dirinya ini akan memberikan kalian teknik latihan yang seragam. Teknik latihan yang diberikan kepala ini jauh lebih kuat daripada teknik latihan dari 9 divisi gerbang abadi lainnya. Setelah mendengarkan hal itu, para murid yang masih di alam jiwa janin lebih kegirangan lagi guys. Para murid di alam pemurnian jiwa, mereka menatap Sen Subing dengan penuh semangat. Mereka berharap juga akan mendapatkan teknik latihan. Sen Subing melihat ekspresi para murid yang berada di alam pemurnian jiwa. Dia tersenyum dan berkata, dalam 3 hari ke depan, kalian laporkan setiap atribut yang kalian miliki pada tetua kedua, alias Sen King Peng. Setelah 3 hari, kepala ini akan memberikan teknik latihan berdasarkan atribut kalian. Kalian semua lupakanlah teknik yang kalian miliki saat ini dan mulai menggunakan teknik latihan yang baru. Semua murid yang berada di alam pemurnian jiwa berkata serempak, murid mematuhi perintah. Setelah Sen Subing mengangguk, dia menatap Sen King Peng dan berkata, tetua kedua, aku memiliki desain pakaian untuk para murid di divisi berjasa. Kamu ambillah desain ini dan pergi ke kota gerbang abadi, carilah sebuah toko untuk membuat semua pakaian bagi para murid. Jentikan dari jari Sen Subing sebuah slip batu giok terbang keluar dari cincin kiangkunnya dan jatuh ke tangan Sen King Peng. Setelah Sen King Peng memanipulasi aura spiritual ke dalam slip batu gioknya, dia melihat desain pakaian para murid dan berkata, kepala, pakaian para murid yang kamu desain benar-benar sangat indah. Sen Subing melirik ke arah Tan Yun dengan senyum yang manis. Lalu dia berkata, King Peng, apakah itu benar? Para murid menatap Sen King Peng dengan penuh rasa ingin tahu. Sen King Peng tersenyum tipis dan slip batu giok di tangannya naik ke langit dan melayang di udara. Tiba-tiba Tan Yun, Mu Mengyi, Nanggong Rusu dan semua murid lainnya melepaskan aura spiritual mereka untuk melihat ke dalam slip batu gioknya. Segera mereka melihat pakaian laki-laki dan perempuan. Pakaian itu berwarna putih dan ada kata Huang Pu di bagian dada kiri. Di bagian bawahnya ada kata awan es. Pada saat ini semua orang berpikir bahwa Huang Pu mengacu pada sekte suci Huang Pu. Dan awan es mengacu pada wilayah lembah awan es. Nanggong Rusu berkata, guru, murid punya pendapat. Aku tidak tahu apakah aku boleh mengatakannya ataukah tidak. Sen Subing menjawab, cepat katakan saja. Nanggong Rusu tersenyum dan berkata, guru, murid perempuan menyukai sebuah keindahan. Bisakah kita membuat pakaian murid perempuan dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu? Mendengarkan hal itu, Mu Mengyi yang menyukai pakaian warna merah, dia menatap Sen Subing dengan penuh harapan. Begitu pula para murid perempuan lainnya. Setelah berpikir sejenak, Sen Subing memandang Sen King Peng dan berkata, kamu buat sesuai apa yang dikatakan Nanggong Rusu segera. Sen King Peng berkata bawahan mengerti. Setelah itu Sen Subing meminta Tan Yun, Wang Puyu, Mu Mengyi, Jian, Xiao, Nanggong Rusu, Luopan, Yang Chong, dan Li Liuyi untuk tetap tinggal di tempat ini sementara murid lainnya bisa pergi. Sen Subing memandang Jian dan Xiao lalu dia berkata,
meskipun kalian berdua bukan muridku, kalian berdua juga dapat memasuki pelatihan ruang dan waktu di lantai 108 bersama dengan Tan Yun, Meng Yi, dan yang lainnya. Jian dan Xiao tersenyum, lalu mereka berdua berkata, junior berterima kasih pada kepala berjasa. Sen Subing mengangguk lalu menatap Tan Yun dan berkata, dalam 3 hari ke depan, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi. Setelah mengatakan hal itu, Sen Subing melesat ke langit dan menghilang. Dari sini kita dapat melihat bahwa Sen Subing juga seorang wanita yang ingin diperhatikan. Alasan mengapa dia berkata seperti itu untuk mengetahui apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sebagai seorang guru ataukah tidak. Setelah Sen Subing pergi, Xian Er yang menyamar sebagai seorang laki-laki hendak pergi dari tempat itu. Tan Yun berkata, Senior Huang Pu, tunggu sebentar. Huang Puyu berbalik dan berkata, saudara Tan, ada apa? Tan Yun berkata, Senior Huang Pu, di mana lembah tempat kamu tinggal? Aku memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Huang Puyu berkata, apakah harus di malam hari, Tan Yun? Benar, karena saudara Tan memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku akan menunggumu di lembah peri nomor keempat. Setelah itu Huang Puyu mengeluarkan pedang terbangnya dan kemudian melesat. Puluhan murid perempuan yang melihat Huang Puyu mereka berkata, Senior Huang Puyu itu benar-benar tampan. Jelas, Jian menatap para murid perempuan dan berkata, kalian sekelompok orang yang aneh. Jian menatap ke arah Tan Yun dan berkata, kakak ipar, aku selalu merasa bahwa Huang Puyu ini itu sangat aneh. Dia tadi mengatakan mengapa harus berbicara di malam hari. Selain itu, dia seorang laki-laki tetapi wajahnya lebih cantik dari wanita. Aku merasa merinding. Mu Mengyi berkata, Jian jangan banyak bicara. Pada saat ini Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Mu Mengyi lalu berkata, kamu kembalilah ke lembah bersama Xiao dan Jian. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi ke sana. Mu Mengyi tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu. 2 jam kemudian di istana berjasa di tepi tebing di puncak gunung, Sen Subing sedang berdiri. Dia menatap langit dengan perasaan yang campur aduk. Saat Sen Subing berbalik, tiba-tiba dia melihat gurunya. Sen Subing berkata, guru, ternyata kamu di sini. Sen Subing tahu bahwa gurunya adalah Tan Yun. Itu membuat senyum dan nada bicaranya menjadi berbeda. Tan Yun berkata, setelah guru pergi terakhir kali, aku mengkhawatirkan kamu karena memiliki masalah dengan tetua keempat divisi pil gerbang abadi. Guru memang berencana untuk menemuimu, tetapi tiba-tiba mendengar berita bahwa kamu telah mendirikan divisi baru, jadi guru langsung datang menemuimu. Sen Subing bergumam di dalam hatinya, dia benar-benar bisa berpura-pura. Tidak masalah, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini, jadi aku tidak perlu sungkan ataupun malu kepadanya. Tan Yun berkata, ayo pergi ke aula dan katakan pada guru, mengapa kamu bisa mendirikan divisi berjasa. Setelah sedikit ragu, Sen Subing mengulurkan lengannya dan memegang lengan kiri Tan Yun, lalu mereka berdua memasuki aula bersama. Setelah Tan Yun duduk, Sen Subing menunjukkan kemampuan aktingnya dan mulai menceritakan secara detail bagaimana 89 murid di bawah Lu Yi dihabisi oleh Tan Yun. Setelah bercerita, Sen Subing berkata, guru, kamu benar-benar luar biasa. Kamu mengatakan bahwa dalam kompetisi antar tetua divisi pil gerbang abadi, murid ini tidak akan diremehkan lagi. Dan ternyata itu benar-benar menjadi kenyataan. Guru, ada satu hal yang murid ini tidak bisa memahaminya. Kamu memiliki kekuatan yang besar. Bisakah kamu membantu murid ini? Namun Tan Yun berkata dia akan membantu Subing jika ia dipijat oleh Subing. Guru sudah lama tidak merasakan pijatanmu. Sen Subing berkata, baiklah, aku akan memberimu pijatan. Sen Subing berjalan ke belakang Tan Yun dan tiba-tiba mencubit bahunya Tan Yun. Tan Yun menghela napas kesakitan dan berkata, muridku, kamu terlalu menggunakan banyak kekuatan dalam memijat. Bukankah kamu sudah sering memijat guru, mengapa sekarang terasa berbeda? Sen Subing di belakang Tan Yun merasa sangat malu. Kemudian dia mulai memijat Tan Yun dengan intensitas kekuatan yang sedang dan berkata, guru, apakah kamu tahu bahwa Gong Sun Yang Chun ingin melukai murid ini pada waktu itu? Tetapi Tan Yun yang hanya seorang murid menarikku ke belakang dan melindungiku. Guru, apakah kamu tahu dari mana keberanian Tan Yun berasal? Dia beraninya menghadapi Gong Sun Yang Chun hanya untuk melindungiku.
Meskipun Tan Yun ingin melindungiku, tetapi bagaimana Tan Yun bisa memiliki keberanian untuk menyentuh lenganku dan menarikku ke belakangnya? Setelah Sen Subing bertanya, dia menatap Tan Yun dengan sangat tajam. Ekspresi di wajah Subing saling bercampur. Tan Yun menjadi ragu-ragu dan berkata, "Guru tidak bisa menjelaskan hal itu. Namun sebagai seorang guru, aku yakin Tan Yun ini adalah murid yang baik." Mata Sen Subing menjadi lebih tajam dan berkata, "Guru, apakah menurutmu Tan Yun ini menyukaiku?" Ketika Tan Yun melihat murid ini dalam bahaya, Tan Yun menunjukkan bahwa dia mau melindungiku. Tan Yun terbatuk dan berkata, "Muridku, aku bukanlah manusia yang bisa mengetahui segala hal." Sen Subing kemudian kembali berkata, "Guru, katakan saja, kalau tidak aku tidak akan memijatmu lagi." Tan Yun berkata, "Baiklah, guru akan menebak karena kamu adalah salah satu dari 9 wanita cantik di gerbang abadi. Ada kemungkinan Tan Yun mengagumimu dan memiliki perasaan cinta padamu." Jelas mendengar ini Subing menjadi gugup dan bilang, "Guru bahkan tahu 9 wanita tercantik di gerbang abadi." Itu membuat murid ini terkejut. "Guru, di PC berjasa gerbang abadi saat ini ada murid Mu Mengyi dan Xiao. Menurut guru siapa di antara kami yang paling cantik?" Sen Subing selalu ingin mendengar Tan Yun berkata secara langsung siapa yang paling cantik di antara mereka. Tan Yun berkata, "Muridku, aku belum pernah melihat Xiao dan Mu Mengyi, jadi guru tidak bisa menilainya." Sen Subing berkata, "Tidak masalah, jika guru belum pernah melihat mereka berdua, aku akan membiarkanmu melihat Mu Mengyi dan juga Xiao." Sen Subing menjentikan lengan kanannya, segera 2 kekuatan spiritual berubah menjadi gambar Mu Mengyi dan Zhongbu Xiao. Lalu siapakah yang menurut Tan Yun ketiga wanita ini yang paling cantik? Sampai di sini dulu untuk spoilernya dan Mimin tahan untuk jawabannya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.